Di era digitalisasi dengan teknologi yang super canggih, semua serba cepat, semua pun bisa didapatkan dengan mudah. Mulai dari informasi hingga cuan. Tapi pertanyaannya gimana sih cara mendapatkan cuan yang paling besar tapi juga aman ala generasi Z? Mari simak jawabannya di rangkaian kelas cuan Goes to Campus kali ini. Halo Sobat Cuan, kelas cuan Goes to Campus kembali hadir di Kota Pahlawan, Surabaya. Kali ini menyapa langsung mahasiswa di Universitas Airlangga. Acara edukasi yang merupakan hasil kolaborasi antara CNBC Indonesia dengan lembaga penjamin simpanan ini mengusung tema berburu cuan ala Gen Z dan sukses mengundang antusiasme mahasiswa dari berbagai kampus di Surabaya. Digelar secara meriah, acara ini menghadirkan narasumber-narasumber inspiratif, mulai dari Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudisa Dewa, Bayu Skak, movie director sekaligus content creator, hingga financial expert CNBC Indonesia, Ai Hidayah. Ini amat meriah sekali dibanding tempat-tempat lain, mahasiswanya juga amat antusias mendengarkan dan mengajukan pertanyaan yang kadang-kadang saya sulit menjawabnya. Tapi yang jelas Gen Z di sini kelihatannya ingin tahu betul bagaimana berinvestasi dan bagaimana menjadi kaya. Supaya mereka merasa aman, uang mereka di bank tuh dijamin oleh LPS. Dan saya harapkan sih mereka menyebarkan informasi ini ke tetangganya, ke orang tua, ke di rumah, ke teman-temannya, sehingga semakin banyak orang tahu bahwa uang mereka dijamin oleh LPS, sehingga perbankan kita lebih stabil dalam pengertian kalau ada goncangan sedikit di perekonomian, orang nggak akan panik lagi kayak tahun 1998 lari ke bank menarik duitnya dari perbankan. Sementara itu, Bayu Skak berbagi kisah suksesnya dalam membangun karir kreatif dan memonetisasi konten di era digital. Kalau misalnya saya mikirnya sih untuk terus berkelanjutan ya, itu jangan hanya berpikir untuk menang di hari ini saja. Karena kita berpikirnya ketika film itu tayang dan rilis dan ditonton orang berhasil, udah selesai gitu aja. Tapi kita berpikirnya secara IP ya, intellectual property, sehingga turunan dari film itu kan bisa jadi banyak. Derivatifnya itu bisa jadi banyak, itu harus turut juga dipikirkan. Dan pula harus pinter-pinternya yang seperti saya bilang tadi, yaitu nge-save untuk diri sendiri dan punya planning untuk ke depan bisa menyimpan uang dan juga diinvestasikan juga, karena itu penting banget. Bisa saham, bisa apapun lah, misalnya tanah, emas gitu kan ya. Kalau saya sih sudah mulai melakukan itu, tapi harapan juga ya semoga dengan terselenggaranya acara ini, yang anak-anak muda ini nggak cuman foya-foya gitu kan, kayak wah lagi berhasil nih foya-foya, enggak, tapi juga harus memikirkan juga untuk istilahnya cash flow pribadinya juga ke depan juga enak. Di sisi lain, financial expert CNBC Indonesia Ai Hidayah memberikan tips bagaimana Gen Z bisa memulai berinvestasi sejak dini dan membangun mindset cuan yang sehat dan berkelanjutan. Yang paling pertama sebenarnya tantangannya adalah mengontrol pola hidup konsumtif ya, atau konsumsi yang terlalu berlebihan ya, karena memang ini adalah permasalahan yang banyak muncul di kalangan Gen Z gitu. Ketika dia tidak bisa mengontrol pola hidup konsumtifnya, otomatis dia tidak akan bisa untuk mengelola keuangannya dengan baik gitu ya. Nah, yang pertama harus dilakukan adalah mengontrol pola hidup konsumtif tersebut. Yang kedua, mulai mengalokasikan keuangan ke arah yang lebih produktif ya, proteksi, tabungan, investasi, dana pensiun dan lain sebagainya. Nah, ketiga, dilakukan secara kesinambungan dan juga tersistematis gitu ya. Jangan on off gitu, yang akhirnya nanti hasilnya nggak maksimal gitu. Acara ini pun disambut antusias oleh mahasiswa dan mengaku mendapatkan banyak insight baru. Ya seru banget, apalagi ada Bayu Skak karena dia my idol. Terus tentunya juga karena pembicara yang sangat hebat, ada Bapak Komisariatnya juga langsung ya, yang langsung jadi pembicara. Jadi saya sangat tertarik sih. Kalau dengan berlangsungnya tadi, karena ada banyak banget materi, ya mulai dari langsung dari petinggi dari LPS, terus juga ada dari CNBC, bahkan juga penampilan atau materi dari content creator itu
ada suatu perspektif yang berbeda. Jadi acara-acara kayak gini tuh yang bikin serunya di sana. Nggak cuma satu pemateri, tapi ada banyak pemateri yang bikin kita itu, oh ternyata cuan itu bisa dicari dari banyak hal, dari banyak pengetahuan ataupun juga peluang yang bisa kita andalkan melalui passion kita. Gitu. Setelah acara ini tadi ada beberapa hal ya mungkin yang bisa saya pelajari dari passion. Mungkin saya akan menemukan passion saya untuk gimana saya juga bisa menghasilkan karya entah dari menulis ataupun apapun itu yang mana kita bisa publikasikan, dan itu gimana ketika kita mendapatkan uang sekecil pun harus kita bisa sisihkan untuk menabung ataupun investasi. Ya Sobat Cuan, jadi dari rangkaian kelas Cuan Goes to Campus ini yang merupakan inisiasi dari CNBC Indonesia bersama dengan Lembaga Penjamin Simpanan diharapkan bisa dapat memberikan insight kemudian ilmu pengetahuan bagi generasi muda terutama generasi Z gimana sih caranya mengelola keuangan yang bijak dan juga aman. Jadi mahasiswa nggak cuma pintar dari segi akademis aja tapi juga pintar dari finansial. Saya Dina Gurning dan juga Alif melaporkan dari Surabaya. Sampai jumpa di kelas Cuan berikutnya.